Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fajar Darmawan. Kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi pencarian dengan metode sequential search menggunakan Java. Kita akan melanjutkan project dari pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, silakan Anda membuat package baru dengan nama Alpro 2020 titik searching. Jika sudah, silahkan Anda membuat kelas dengan nama seperti ini. Sequential Search 1. Lalu, silahkan Anda tambahkan seperti ini. Pertama, kita akan membuat array. Jadi kita akan memiliki array yang sudah terdapat default value-nya. Dan jangan lupa kita sediakan juga scanner karena kita akan memungkinkan user untuk memasukkan nilai yang baru. Berikutnya, kita sediakan sebuah prosedur untuk memasukkan nilai ke array yang sudah kita buat. Jadi, array-nya bisa menggunakan nilai yang sudah kita masukkan atau kita bisa memasukkan nilai baru. Jadi, prosedur ini adalah metode untuk memasukkan nilai baru. Jangan lupa perhatikan penulisannya. Sesuai dengan Java Convention Code, metode itu kata pertamanya akan huruf kecil semua, lalu kata berikutnya diawali dengan huruf besar. Oleh karena itu input huruf kecil semua, nilai n-nya huruf besar. Silakan Anda tuliskan seperti ini. Ini adalah looping. Untuk mengakses array-nya jangan lupa menggunakan looping for karena nilai elemen array terukur secara indeks dari 0 sampai max min 1. Lalu kita siapkan sebuah teks untuk meminta memasukkan nilai berdasarkan indeks elemennya dari array tersebut. Lalu kita masukkan satu persatu berdasarkan elemennya. Lalu kita juga membuat sebuah metode untuk menampilkan isi array. Anda bisa menggunakan program yang ada di atasnya, jadi kita copy paste, kita hanya merubah isinya. Jadi silahkan menuliskan seperti ini, di mana setiap kita sudah menampilkan satu elemen, kita akan menambahkan koma sebagai pembatas antara elemen satu dan elemen yang lainnya. Lalu sediakan juga sistem outline line agar ada jeda antara tampil nilai dengan menu berikutnya. Kenapa ada menu berikutnya? Karena kita akan mencoba mengakses array ini dengan menggunakan menu. Sehingga jika sudah selesai, silakan ikuti cara berikut ini. Tapi jika belum selesai, Anda pause dulu, silakan Anda mengetikkan dahulu, baru kita mulai kembali. Oke, jika sudah, mari kita lanjut. Sekarang kita akan membuat sebuah menu. Jadi kita akan sediakan sebuah variabel namanya menu dengan isi 0 seperti ini. Lalu kita sediakan juga di sini sebuah metode yang fungsinya untuk menampilkan pilihan dalam menu. Ada pilihan apa saja di dalam menu yang kita buat. Jadi di sini kita tuliskan static void show menu seperti ini. Lalu kita bikin sistem outprint line. Silakan memilih menu berikut ini. Lalu kita copy paste. Dan yang pertama, kita akan menuliskan bahwa jika menekan 1, maka akan
input nilai baru, lalu jika diisi 2, maka akan tampil nilai, dan jika kita menekan 99, maka akan keluar. Ini adalah menu-menu yang akan kita buat terlebih dahulu sebelum kita membuat pencarian. Lalu berikutnya adalah kita tuliskan seperti ini. Karena 99 adalah kunci untuk keluar, jadi pengulangan akan terjadi selama dia tidak diinputkan 99. Sehingga kita akan menggunakan looping while karena tidak terprediksi 99 akan dimasukkan pada pengulangan keberapa. Selama menu tidak sama dengan 99, maka lalu kita tuliskan di sini silahkan pilih menu yang Anda inginkan. Tapi jangan lupa, Tapi jangan lupa kita tampilkan dulu show menu agar pilihan menunya diketahui. Lalu kita tuliskan menu sama dengan sc.nextIn karena kita akan meminta inputan dari user. Lalu berikutnya apa? Karena ini merupakan menu dengan nilai yang terurut, maka kita menggunakan pengkondisian switch. Jadi kita menggunakan switch di mana yang dicek adalah variabel menu. Kita tulis seperti ini. Lalu kita tuliskan pilihan pertama. Jika menu diisi 1, maka apa yang terjadi? Maka dia akan input nilai. Dan jangan lupa, setiap percabangan kita beri break. Seperti ini. Begitu juga dengan case 2. Di mana 2 berarti tampil nilai. Jangan lupa beri break. Seperti ini. Lalu case 99 karena ini adalah pilihan untuk keluar, maka kita tuliskan seperti ini. Kita tuliskan system out print line. Lalu terima kasih telah menggunakan aplikasi. Dan jangan lupa kita beri break. Seperti ini. Jangan lupa ada default value. Default value itu fungsinya adalah jika user memilihkan nilai yang tidak disediakan pilihannya. Contoh, kita hanya menyediakan 1299, maka tidak ada pilihan untuk nilai 3, 4, 5, dan default adalah untuk menampung isian tersebut. Jadi kita harus memberitahu bahwa maaf, menu itu belum tersedia. Seperti ini. Jika sudah, jangan lupa kita beri break. Lalu kita coba run. Apakah benar? Oke. Apakah tampil nilai? Tampil nilai. Lalu apakah jika dipilih 6 tidak tersedia, 7 tidak tersedia, dan jika pilih 99 maka akan keluar. Jadi kita sudah memiliki sebuah menu di dalam aplikasi kita. Sekarang kita akan menambahkan fitur baru, yaitu pencarian dengan sequential search atau linear search. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa sequential search itu analoginya dari buku catatan. Kita mengakses satu persatu, lalu membandingkan setiap elemennya apakah sama dengan yang sedang kita cari. Dan yang terakhir, memutuskan. Jika sama, berarti sudah ditemukan. Jika belum sama, berarti dia akan terus mencari.
Maka kita buat sebuah prosedur dengan cari nilai, berarti sequence search. Seperti ini. Kita sediakan static void sequence search. Seperti yang dijelaskan bahwa dalam pencariannya kita perlu memeriksa, membandingkan, dan memutuskan. Berarti kita akan menggunakan looping seperti halnya saat menampilkan. Kita copy paste saja seperti ini. Dan berikutnya adalah kita membandingkan if. Oh ya, jangan lupa di sini kita tanyakan dulu nilai yang akan dicari. Integer cari sama dengan 0. Lalu kita tanyakan siso, masukkan nilai yang Anda cari. Di sini cari sama dengan sc.maxin. Lalu berikutnya kita bandingkan apakah nilai yang sedang kita akses sama dengan cari. Nah, yang perlu kita ingat atau yang perlu Anda ingat adalah saat kita membandingkan, kita akan menggunakan boolean operator. Sehingga untuk membandingkan sama dengannya menggunakan 2 karakter sama dengan. Kenapa harus 2? Agar bahasa pemrograman kita atau interpreter kita, compiler kita bisa membedakan antara membandingkan dengan memasukkan nilai. Karena sama dengan 1 kali itu didefinisikan sebagai memasukkan nilai, berarti untuk membedakan dengan pembandingan menggunakan karakternya sama dengan 2 kali. Di sini kita akan mencari tahu apakah benar ada atau tidak yang kita cari. Maka kita akan menuliskan seperti ini. Nilai Anda kami temukan di A. Dan jika ditemukan, kita tulis break. Dan berarti kita juga harus punya pendefinisian. Jika tidak ditemukan berarti atau tidak ada di dalam array, berarti kita memberikan informasi bahwa data tidak ditemukan. Tapi kalau ada, berarti kita akan menuliskan bahwa nilai Anda kami temukan di array keberapa. Oleh karena itu, baiknya kita tidak menggunakan sistem outPrintln, tapi kita menggunakan variabel yang nilainya akan dirubah. Jika dia tidak ada nilai yang dicarinya, maka stringnya akan tetap nilai tidak ditemukan. Tapi jika ditemukan, maka stringnya akan dirubah dengan statement ini. Oleh karena itu, kita tambahkan di sini string status seperti ini. Dan di sini kita rubah menjadi status sama dengan nilai Anda kami temukan di array ke atau elemen ke A. Jangan lupa di sini berarti kita menuliskan default value-nya, nilai tidak ditemukan. Jadi kalau tidak ditemukan sama sekali, nilai ini tidak akan berubah dan ini yang akan dicetak di akhir. Sistem outPrintln status. Dan sekarang kita sudah punya prosedur untuk mencari nilai. Maka kita buat menu barunya. Dengan seperti ini, kita tambahkan
3 berarti cari nilai. Begitu juga di dalam case-nya kita tambahkan case 3, lalu di sini kita beri sequential search break. Mari kita coba. Di situ array-nya kita memiliki 10, 20, 40, 60, 70, 75, 80. Mari kita coba cari 3. Kita akan mencoba mencari 40. Ternyata 40 ada di elemen kedua. Kita coba lagi cari 75. Dan 75 ada di elemen kelima. Kita cari lagi, yaitu nilai yang tidak ada, misal 30. Maka yang dikeluarkan nilai tidak ditemukan. Kita cari lagi, saya mau mencari 100. Maka nilai tidak ditemukan. Dengan seperti itu, berarti pencarian sudah berhasil. Kita keluar dari menu, dan jangan lupa kita beri penjelasan bahwa sequential search adalah pencarian yang menggunakan pendekatan pencarian di buku catatan, sehingga mengakses satu persatu halaman hingga halaman terakhir, di mana halaman sama dengan elemen. Maka inilah program sequential search kita. Berikutnya kita akan mencoba membuat pencarian sequential search dalam array of record. Kita akhiri untuk video ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.